Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Firnisa. Saya dari D3 Prodi Farmasi tingkat 1 dengan NIM 30525033. Saya di sini akan memaparkan video tentang peran Pancasila dalam merespon kritik publik di era digital, studi fenomena atas tagar Indonesia Gelap. Fenomena Indonesia Gelap menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang digital untuk menyuarakan aspirasi, sekaligus menguji sejauh mana negara merespon kritik dengan bijak dan demokrasi, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan penting dalam menyikapi berbagai bentuk kritik publik yang disampaikan melalui media sosial. 1. Latar belakang Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak kemerdekaan dan menjadi panduan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Media sosial menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Salah satunya fenomena tagar Indonesia Gelap yang viral di media sosial dan meluas hingga ke dunia nyata, yaitu melalui demokrasi. Munculnya kritik ini menunjukkan adanya ketegangan antara harapan publik dan tindakan pemerintah. Disinilah pentingnya Pancasila sebagai panduan moral dan etika, agar kritik dapat disampaikan secara bertanggung jawab dan tetap menjaga persatuan. Ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat dari fenomena ini adalah masalah yang ingin dikaji. Dalam penelitian ini adalah bagaimana Pancasila bisa membingkai kritik publik di era digital agar tetap berada dalam jalur yang etis dan demokratis. Selain itu, penelitian ini juga ingin memahami makna dari munculnya tagar Indonesia Gelap sebagai bentuk ekspresi masyarakat terhadap situasi politik dan sosial yang mereka anggap tidak adil. Yang ketiga, ada pembahasan fenomena tagar Indonesia Gelap. Tagar ini pertama kali muncul memakai lambang Garuda dengan latar belakang hitam yang banyak diartikan sebagai simbol Indonesia menuju kegelapan, sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Unggahan dengan tagar ini mencapai ratusan ribu di media sosial dan menyebar sangat cepat. Tidak hanya berhenti di media sosial, gerakan ini meluas menjadi aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa media sosial kini menjadi kekuatan besar dalam menyuarakan keresahan dan membangun solidaritas sosial. Namun, bentuk penyampaiannya tidak selalu disampaikan secara etis, sehingga berpotensi memecah belah jika tidak dikendalikan dengan bijak. Ini contoh-contoh dari fenomena tagar Indonesia Gelap. Yang pertama, ini ada unggahan dari Twitter. Tagar Indonesia Gelap sudah mencapai 59,2 ribu postingan pada tanggal 17 Februari. Awal mula muncul tagar Indonesia Gelap. Kemudian ini ada demo yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga masyarakat. Kemudian ini juga ada pernyataan sikap mahasiswa UI untuk fenomena Indonesia Gelap. Yang pertama ada mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat. Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan, mengevaluasi total program makanan bergizi gratis MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. 5. Berhenti membuat kebijakan tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tegangan rakyat dan negara di ruang digital. Fenomena tagar Indonesia Gelap juga menunjukkan adanya ketegangan antara rakyat dan negara. Penyebabnya adalah kurangnya transparansi informasi dari pihak pemerintah, misalnya terkait pemblokiran situs atau pengambilan keputusan yang tidak dijelaskan secara publik. Pemerintah sering dianggap terlambat merespon keresahan masyarakat. Terbentuknya spekulasi dan disinformasi di masyarakat sehingga memperburuk situasi. Media sosial sebagai alat demokrasi digital. Media sosial saat ini telah menjadi alat demokrasi baru, terutama bagi generasi muda. Lewat media sosial, masyarakat bisa mengkritik, berdiskusi, dan menyebarkan opini secara tepat. Tagar Indonesia Gelap adalah contoh nyata bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menyuarakan keresahan kolektif. Namun, di sisi lain, media sosial juga rawan disalahgunakan. Jika tidak disertai literasi digital dan nilai-nilai kebangsaan, ruang digital bisa merubah menjadi ajang disinformasi, provokasi, dan konflik antar kelompok. Makna kritik digital. Kritik publik adalah hak yang dilindungi dan dijamin dalam UUD 1945, terutama dalam pasal 28. Media sosial mempermudah penyampaian aspirasi. Kritik bisa menjadi sarana perbaikan jika dilakukan dengan etika. Tanpa etika, media sosial bisa memicu konflik. Kebebasan berpendapat adalah bagian dari demokrasi, tapi penting untuk diingat, menyampaikan kritik bukan berarti bebas menghina atau memprovokasi. Disinilah Pancasila harus berperan sebagai dasar moral dalam penyampaian pendapat secara sehat. Berikut ini adalah contoh-contoh nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi kritik publik.
Sila 1. Mengajarkan pentingnya menyampaikan kritik dengan etika dan kesopanan. Sila 2. Mengingatkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus menghargai orang lain. Sila ketiga. Menekankan pentingnya menjaga persatuan meskipun ada perbedaan pandangan. Sila keempat. Menegaskan bahwa suara rakyat harus didengar dan keputusan harus diambil dengan musyawarah. Yang kelima adalah mengajak kita untuk menciptakan keadilan sosial termasuk dalam akses terhadap informasi dan keadilan dalam menyampaikan aspirasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin sadar akan pentingnya partisipasi dalam menyampaikan kritik. Namun, sayangnya respon pemerintah terhadap kritik di media sosial belum sepenuhnya terbuka dan komunikatif. Selain itu, nilai-nilai Pancasila belum menjadikan acuan utama dalam membingkai diskusi dan kritik di ruang digital. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kuat untuk mengaktualisasikan Pancasila di era digital. Kesimpulannya, kritik di media sosial adalah bagian penting dari demokrasi. Pancasila tetap relevan sebagai panduan etika digital. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial untuk menciptakan ruang publik yang sehat. Kritik bukan musuh pemerintah. Justru kritik sehat bisa menjadi pasukan penting. Namun, semua pihak harus menjaga agar ruang digital tidak menjadi tempat konflik, tapi menjadi ruang dialog. Saran 1. Pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan informasi dan responsif terhadap kritik yang disampaikan secara damai di media sosial. 2. Literasi digital berbasis Pancasila harus diperluas agar masyarakat dapat menyampaikan kritik secara bijak dan bertanggung jawab. 3. Kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan platform digital perlu diperkuat untuk menjaga kebebasan berekspresi dan mengorbankan etika dan nilai persatuan. Sekian pemaparan video yang saya sampaikan dengan tema peran Pancasila dalam merespon kritik publik di era digital. Studi fenomena atas tagar Indonesia gelap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.